Puputan Margarena adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarena, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarena terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan antaranya adalah beberapa sampaian pada titik daerah penghabisan. Dalam ajaran agama Hindu, kata puputan sendiri mengandung makna moral karena kematian seorang prajurit dalam kondisi berperang adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Salah satu tokoh dalam puputan Margarena, Letkol I Gusti Nugraha Rai yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Perang Puputan Margarena di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Lingkarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Lingkarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara di facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Lingkarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah di facto itu paling lambat 1 Januari 1945. Itu artinya perjanjian Lingkarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Lingkarjati, Perang Puputan Margarena juga dipicu oleh penolakan Rai Gusti Nugraha Rai yang saat itu menjadi divisi Sunda kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyebutkan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur (NIT) lainnya turut menjadi alasan munculnya perlawanan. Pasca perjanjian Lingkarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda memulai usahanya untuk mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Gusti Nugroho Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjukkan sebagai komandan resmi Sunda Kecil. Sedangkan pangkat Letnan Kolonel Letkol Gusti Nugraha Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerja sama membentuk NIT. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan, Letkol I Gusti Nugraha Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil di mana I Gusti Nugraha Rai menjadi komandannya. Di bawah I Gusti Nugraha Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan menggerakkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Marah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 5:30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataannya yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serang balasan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembaki mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukan mati, Belanda melakukan aksi serang dari berbagai arah.
Namun, upaya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Manara berhasil melakukan aksi serang balik. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menghentikan aksi serangnya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kemudian menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai kira-kira pukul 11.30 WITA. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Manara. Akhirnya Belanda dan pasukan mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh Gusti Nugroho Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu Gusti Nugroho Rai bersama pasukan. Untuk terakhir kalinya, Gusti Nugroho Rai menyuruhkan puputan yang berarti habis-habisan. Gusti Nugroho Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dikutip dari situlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Akibat kekalahan pasukan Gusti Nugroho Rai pada puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam memaksakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Dalam peristiwa heroik itu, Gusti Nugroho Rai dan 69 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda, sedangkan di buku lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Namun rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu, semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RIS, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Semenjak itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.